Halo, selamat datang kembali di Uda Wahidin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kelas lereng menggunakan data foto udara yang direkam menggunakan drone. Baik, langsung saja kita mulai video tutorial ini. Oke, untuk membuat data kelas lereng dari foto udara, yang kita butuhkan adalah data DTM, hasil filter yang pada video sebelumnya telah saya sajikan bagaimana filter data DEM menjadi data DTM. Dalam pembuatan kelas lereng kita menggunakan data DTM atau Digital Terrain Model. Silakan kawan-kawan menyimak bagaimana melakukan filter DEM menjadi DTM menggunakan PCI Geomatika. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu data DTM. Jadi sebaiknya data DTM. Nah, untuk melakukan kelas lereng sebaiknya data ini terlebih dahulu dikonversi menjadi proyeksi UTM. Untuk melihat proyeksi data DTM, klik kanan atau double klik pada raster DTM, kemudian pada tab source bisa dilihat bahwa sistem proyeksinya adalah GCS WGS 1984. Konversi terlebih dahulu data ini menjadi data yang mempunyai sistem koordinasi sistem proyeksi adalah WGS atau UTM pada masing-masing zona dari data ini. Oke, untuk melakukan konversi pada R-Toolbox, Data Management Tools, kemudian Projection and Transformation, pilih raster, kemudian Project Raster, double klik. Pada bagian input, masukkan data DTM. Secara otomatis akan terbaca pada input koordinat sistem adalah WGS 1984. Kemudian pada bagian output tentukan lokasi penyimpanan. Output koordinat sistem, pilih zona UTM sesuai dengan lokasi di mana data akan kita olah. Dalam contoh ini, proyeksi yang akan saya gunakan adalah zona UTM 52N. Kemudian tekan tombol OK untuk mengeksekusi proyeksi. Nah, jika muncul pesan seperti ini, maka lakukan kembali proyeksi dengan menyimpan pada default dari database ArcGIS. Pilih proyeksi, kemudian OK dan tekan tombol OK. Jadi
lokasi penyimpanan dibiarkan secara default, sehingga ArcGIS akan menyimpan data baru yang telah diproyeksi. Oke, jika sudah muncul data baru, kita periksa apakah proyeksinya sudah berubah. Oke, sudah berubah. Sistem proyeksi menjadi WGS 1984 UTM zona 52. Nah, selanjutnya pada saat melakukan filter dengan PCI Geomatika, pada bagian samping tidak seluruhnya bisa difilter. Dalam contoh ini akan kita klip bagian tertentu saja untuk membuat kelas lereng. Untuk melakukan cropping, gunakan rectangle pada tools drawing, kemudian buat batas area yang akan dibuatkan kelas lereng. Setelah itu pastikan bahwa rectangle draw terpilih, klik kanan pada data yang baru diproyeksi, pilih data, ekspor data. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan data baru yang telah diproyeksi untuk di cropping menjadi data baru. Di sini ditentukan saja folder, kemudian add, buat nama, dengan format TIFF, kemudian tekan tombol save. Tekan yes untuk menampilkan data yang baru di crop. Rectangle draw sudah bisa dihapus dengan menekan tombol delete. Sekarang kita sudah punya data baru. Untuk data-data yang lain sudah bisa di remove. Nah, sekarang kita sudah punya data yang akan kita gunakan untuk membuat kelas lereng. Untuk membuat kelas lereng, kawan-kawan bisa berpatokan pada beberapa sistem pembagian kelas lereng yang bisa di googling. Klasifikasi kelas lereng. Kita menggunakan salah satu contoh saja. Misalnya kelas lereng kemiringan lereng adalah 1-5 dengan klasifikasi datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam, yaitu 0-8% dan seterusnya sampai lebih dari 45%. Kita kembali ke ArcGIS. Pertama, terlebih dahulu dibuat kelas lereng dengan menggunakan tools spatial analysis, kemudian surface, dan pilih slope. Pada input raster masukkan data DTM yang sudah di crop, kemudian dibiarkan saja secara default lokasi penyimpanan. Output measurement adalah percentage. Kemudian metode dibiarkan saja planar. Setelah itu tekan tombol OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, setelah muncul kelas lereng dalam satuan presentasi, selanjutnya kita reklas menjadi 5 kelas berdasarkan nilai kemiringan atau nilai presentasi kemiringan 0-8 datar, 8-15 landai, dan seterusnya sampai lebih dari 45 derajat adalah sangat curam. Untuk melakukan reklas pada ArcToolbox Spatial Analysis, pilih reklas, kemudian reclassify,
input raster adalah data slope, kemudian tekan tombol classify, tentukan 5 kelas berdasarkan pembagian kelas kemiringan lereng. Selanjutnya tentukan nilai batas atas dari setiap kelas. Misalnya kelas yang pertama adalah 0 sampai 8, berarti pada bagian ini diganti dengan angka 8. Kemudian yang kedua adalah 8 sampai 15, maka batas atasnya adalah 15. Yang ketiga 15 sampai 25, berarti batas atasnya 25. Yang keempat 25 sampai 45, batasnya 45. Kemudian yang terakhir dibiarkan saja karena ini adalah nilai tertinggi atau diasumsikan lebih dari 45%. Kemudian tekan tombol OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai paling kecil adalah 0,02 sampai 8 kelas 1, yaitu datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Kemudian pada output raster dibiarkan juga secara default agar penyimpanannya berhasil. Kemudian tekan tombol OK. Nah, sekarang setelah interval kemiringan lereng telah dikelaskan menjadi 5 kelas yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 sesuai dengan kriteria kemiringan lereng berdasarkan presentasi kemiringan, datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Langkah selanjutnya adalah kita konversi data raster menjadi data poligon untuk bisa kita sajikan bersama-sama dengan data foto udara yang direkam pada lokasi yang sama. Pada R Toolbox pilih Conversion Tools, kemudian from raster to polygon, kemudian input rasternya adalah array class-nya, fieldnya adalah value, kemudian tekan tombol output polygon feature untuk menyimpan data vektor polygon. Berikan nama dari poligon baru yaitu kelas lereng. Kemudian tekan tombol save. Jangan lupa untuk menghilangkan centang simplify polygon. Kemudian tekan tombol OK. Nah, sekarang kelas lereng telah dikonversi menjadi data vektor. Dan untuk menyajikan datanya terlebih dahulu kita lakukan penambahan atribut pada open atribut tabel. Lakukan query terhadap kelas. Video saya sebelumnya juga sudah saya bagikan bagaimana cara query dengan memilih tombol select by attribute, kemudian grid kode sama dengan tekan tombol get unique value 1, apply. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu field baru yaitu kelas, kemudian pilihannya adalah teks, lebarnya kira-kira 15 20 saja, kemudian oke. Jadi setelah melakukan query pada grid kode 1, buat nama field dengan masuk pada menu klik kanan field kalkulator, kemudian jangan lupa menggunakan tanda kutip untuk menulis nama dari kelas lereng yang pertama yaitu data. Seperti ini cara menulis teks. Kemudian oke, lakukan query
kembali untuk grid kode yang kedua, ini dihapus, clear. Kemudian grid kode sama dengan grid kode yang kedua dengan cara yang sama, beri nama pada kelas yang kedua yaitu landai. Kelas yang ketiga adalah agak curam, ganti nilai 3 dengan cara double klik kemudian apply, pilih kalkulator dengan nama kelas agak curam. Selanjutnya yang keempat, double klik kemudian apply, pilih kalkulator dengan nama kelas adalah curam. Yang kelima, sangat curam. Oke, jika semua kelas telah didefinisikan, maka selanjutnya kita buat simbolisasi untuk melihat pembagian kelas. Double klik kemudian simbologi, pilih kategori, tentukan field yang akan digunakan adalah kelas, kemudian add all field, pilih gradasi warna sesuai dengan kebutuhan, kemudian diurutkan sesuai dengan kelas. Yang paling pertama adalah datar, landai, kemudian tekan tombol panah atas, agak curam, curam, dan sangat curam, kemudian tekan sekali lagi color RAM untuk dibuat. Dalam penyajian data, kawan-kawan bisa menghilangkan outline dengan cara klik kanan properties, kemudian outline dipilih no color, oke. Kemudian sajikan data dalam transparansi kurang lebih 30 atau 40%, kemudian apply. Oke. Nah, jika kita tambahkan data foto udara atau ortofoto, maka hasil pengolahan kelas lereng kira-kira akan disajikan seperti ini. Oke, jika ada garis-garis seperti ini, maka ini berkaitan dengan kualitas data foto udara yang kita olah. Karena kemarin dalam pengolahan foto udara saya hanya menggunakan kualitas low sehingga muncul strip-strip seperti ini. Nah, untuk mempercantik tampilan kelas lereng, transparansinya bisa ditambahkan 40%. Nah, seperti ini kira-kira. Selanjutnya data ini sudah bisa diolah menjadi informasi luas. Pada atribut tabel, tambahkan terlebih dahulu field luas, vektor, kemudian pilih double, tekan tombol OK, klik kanan, calculate geometri, pilih satuan luas yang akan digunakan, kemudian tekan tombol OK. Untuk mendapatkan perhitungan secara keseluruhan, kawan-kawan bisa menggunakan Microsoft Excel, kemudian buka file SHP, dengan format DBS file kelas lereng, kemudian open attribute, gunakan pada menu insert pivot tabel, tekan tombol OK,
kemudian pada row adalah kelas, dan pada value adalah luas. Maka kita akan mendapatkan data total luas dari masing-masing kelas. Agak curam. Data ini selanjutnya bisa diolah untuk menghitung berapa persen luas yang paling besar dari kelas lereng yang kita buat. Demikian tutorial tentang bagaimana membuat kelas lereng dari foto udara drone yang sebelumnya telah difilter dari data DEM menjadi DTM. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Sampai berjumpa kembali dalam tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa dukung terus video ini dengan like, share, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam.